Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya sharing tentang penata laksanaan asfiksia pada bayi baru lahir. Apakah sudah terlihat di layar? Terlihat Ibu Leni? Iya. Yang akan saya sharing pada pagi hari ini adalah mengenai first golden minute-nya ya. Jadi apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mendapatkan bayi yang lahir tidak langsung menangis. Tujuan kita, pada pagi hari ini adalah peserta dapat menjelaskan karena kita berjalan secara daring seperti ini ya, tidak bisa melakukan demonstrasi, jadi hanya menjelaskan saja tentang penata laksanaan asfiksia pada bayi baru lahir. Ini adalah yang kita harapkan ya, bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga sehat, dan itu adalah obat yang luar biasa bagi penolong persalinan. Ini saya kasih contoh bayi bugar. Ya, pada bayi ini terlihat menangis kencang, menangisnya keras, nangis kencang ya, refleksnya aktif, geraknya aktif, kulitnya juga warnanya kemerahan. Kalau situasinya seperti ini, alhamdulillah banget ini obat mujarab bagi penolong persalinan, ya. Sangat-sangat diharapkan seperti itu. Tapi ketika yang 1% kata tadi Dokter Lia, resusitasi itu hanya diperlukan 1% saja. Ketika lagi apes nih, dapat bayi yang lahir tidak menangis, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kondisi asfiksia adalah kegagalan bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, ditandai dengan nafas megap-megap, napasnya nggak efektif pada menit pertama bayi baru lahir. Teman-teman di sini dapat oh, kok nggak berubah? Sebentar. Sebentar, ada kendala. Iya, penyebab kematian neonatus itu 36% terjadi akibat infeksi, 27%-nya prematuritas, dan 23%-nya adalah asfiksia. Tadi seperti yang Dokter Lia sampaikan, teman-teman harus memahami faktor resiko asfiksia pada ibu. Pada ibu bisa terjadi dari sejak antepartum maupun intrapartum. Kalau bisa nih dari sejak dalam intrauterin ya, sejak hamil, kita bisa memprediksi siapa-siapa saja yang berpotensi nanti bayinya lahir asfiksia. Di antaranya adalah sosial ekonomi rendah. Sosek rendah itu nggak cuman bayi asfiksia ya, ibunya bisa kurang gizi, bisa anemia, akses ke prenatalnya juga mungkin kurang, ibunya jarang ANC, apalagi kalau tidak punya BPJS. Untuk screening itu kan perlu biaya ya, Bu, untuk USG fetal maternal itu juga perlu biaya. Nah, kalau tidak punya akses ke Vaskes, ibunya tidak mempunyai BPJS, ini bisa deteksinya terhambat, tidak tercapai. Yang kedua adalah primipara. Primipara itu tidak semuanya sih bisa terjadi asfiksia, tapi primipara itu juga, berpotensi karena belum pernah teruji panggulnya. Nanti waktu melahirkan dia bisa lahir cepat atau lahir lama ya. Kemudian kurang kurang berpengalaman juga karena belum pernah melahirkan sebelumnya. Yang ketiga kehamilan ganda. Kehamilan ganda itu seringkali bayinya kecil sehingga berpotensi untuk asfiksia. Keempat, infeksi. Nah, hati-hati teman-teman kalau punya pasien dengan KPD ya atau ketupat pecah dini. KPD itu bisa menyebabkan infeksi intrauterin sehingga badan ibu akan merespon terhadap sistem imunitas.
bayinya CRP-nya nanti naik, ibunya kalau dilakukan SC, lukanya susah sembuh. Kemudian hipertensi pada pasien-pasien dengan hipertensi kronis atau dengan preeklamsi, tidak jarang bayinya IUGR kecil, sehingga bayi IUGR berpotensi menjadi asfiksia. Ibu anemia ya, udah kurang darah untuk memenuhi zat besi pada diri ibu sendiri aja sudah anemia, apalagi pada bayi. Kalau ibunya anemia, transport oksigen dari ibu ke bayi pun akan terganggu. DM, ini teman-teman harus bisa mendeteksi diabetes ya pada ibu. Di samping TFU-nya yang kan sering makrosomi ya, TFU-nya yang besar, kemudian teman-teman bisa melakukan screening, cek GDS bisa tuh di TPMB ya. Kalau ditemukan ibu dengan GDS-nya di atas 140, segera rujuk aja ke rumah sakit. Di rumah sakit akan ditata laksana untuk DM itu ibunya diberikan dulu pematangan paru bayinya ya. Kalau kemungkinan lahir prematur, setidaknya bayi sudah mendapatkan pematangan paru sehingga asfiksianya bisa dicegah. Lalu pendarahan antepartum menyebabkan anemia, jadi patofisiologinya sama. Nah, di dalam intrapartum selama masa persalinan, bisa saja terjadi asfiksia pada kasus partus lama, persalinan sulit, ketubannya bercampur dengan mekonium, ada KPD, kemudian kompresi tali pusat, prolapsus tali pusat, dan trauma lahir. Sedangkan pada bayi itu sendiri bisa terjadi asfiksia karena malpresentasi, prematuritas, bayinya BBLR, IUGR, anomali, multiple kelainan kongenital, itu juga bisa ya. Pas lahir, mekonium berat, kental banget, itu sangat berbahaya. Pasca natal, ada sumbatan jalan nafas atas dan sepsis kongenital. Patofisiologinya, bayi itu tidak bisa ujuk-ujuk tidak bernapas ya, tapi dia akan mengalami fase di mana terjadi oksigen berkurang. Contohnya pada kasus anemia tadi. Anemia itu kan Hb-nya kurang, sedangkan oksigen itu dibawanya oleh Hb. Terjadilah gangguan aliran oksigen dari plasenta ke janin saat masa hamil, persalinan, atau segera setelah lahir karena ada kegagalan adaptasi di masa transisi. Kemudian terjadi hipoksia akut karena darah itu cenderung mengalir ke organ vital seperti batang otak dan jantung, kemudian ke organ-organ lainnya. Disitulah terjadi hipoksemi iskemik, sehingga terjadi gangguan eh, sistemik ke sistem saraf pusat dan sistem-sistem yang lainnya. Untuk mendiagnosis apakah kita harus melakukan tata laksana resusitasi atau tidak, yang pertama adalah dihitung dulu laju jantungnya. Kalau kurang dari 100 kali per menit saat lahir, itu harus dilakukan resusitasi. Atau cukup 3 aja nih, tidak napas, kan kalau yang di video tadi kelihatan ya, bayinya bergeraknya aktif, itu sebaliknya. Pas lahir bayinya lunglai, kemudian warna kulitnya biru, tidak kemerahan, dan tidak bernapas atau megap-megap, maka di situ bidan harus memutuskan untuk melakukan resusitasi. Jadi teman-teman, sebelum bayi lahir itu kita harus tahu apakah kehamilannya cukup bulan. Tadi yang dijelaskan oleh Dr. Lia ya, ada beberapa kategori prematur, mulai dari severe sampai yang tidak yang middle prematur. Kita pastikan dulu kehamilan ini usia kehamilannya berapa, cukup bulan atau lebih bulan atau prematur. Kemudian apakah ketubannya jernih atau bercampur mekonium. Dan setelah lahir, kita lihat lagi, apakah bayi menangis atau bernapas megap-megap. Apakah tonus otot bayi baik, bergerak aktif, atau lemah lunglai. Bila bayinya cukup bulan, ketubannya jernih, nangis kencang, tonus ototnya bagus, refleksnya bagus, lakukan asuhan bayi baru lahir normal. Artinya setelah kita bayinya itu dikeringkan, jepit-jepit, potong tali pusat, kita IMD, setelah IMD kemudian diberikan injeksi
vitamin K, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian apabila terjadi asfiksia, ya tata laksananya harus dilakukan resusitasi neonatus. Nah, di sini penolong persalinan teman-teman, bidan, penolong persalinan itu minimal, eee, 6 mata, berarti kan harus bertiga ya. Jadikan orang pertama, yaitu, sebagai leader, dia yang menguasai resusitasi, leader dari tim tersebut ya. Posisinya ada tepat di depan kepala bayi dan dianggap orang yang paling terampil, paling mampu. Tugas utamanya adalah di airway dan breathing. Orang kedua, ini di asisten sirkulasi, posisinya ada di sebelah kanan bayi baru lahir. Tugas utamanya adalah dia sirkulasi, mendengarkan, denyut jantung bayi, kemudian mengatur PIP dan FiO2, memasang umbilical catheter, memasang pulse oximetry. Dan yang orang ketiga berdiri di sebelah kiri bayi baru lahir, tugasnya adalah menyiapkan alat, menyiapkan obat dan cairan, ukur suhu jangan sampai bayinya hipotermi, dan memasang monitor suhu. Tapi apabila tidak cukup personilnya, hanya ada 2 orang, maka tugas orang kedua dan orang ketiga ini di-handle oleh orang kedua, begitu. Seperti ini posisinya ya. Jadi teman-teman kalau pas kita terima bayi menolong persalinan, nyalakan, radian warmer atau meja penghangatnya, kemudian kita sudah tahu nih kalau terjadi asfiksia, apa yang harus saya lakukan, apa yang partner saya harus lakukan, di mana saya berdiri, gitu ya. Siapkan ruangan resusitasi, suhunya harus hangat, jangan dingin, kalau mau nolong persalinan tuh AC-nya dimatikan, suhunya harus hangat, pencahayaannya cukup, jangan remang-remang nanti nggak kelihatan bayinya nangis atau tidak, kemudian luas, sehingga kita tim memudahkan untuk bekerja. Ini alat yang disiapkan, ada infant warmer, kalau nggak ada infant warmer ya boleh disiapkan meja resusitasi, harus datar, keras, dan rata. Kemudian siapkan lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 senti. Kemudian siapkan bedong atau handuk sebanyak 3 lembar. Ini untuk bungkus bayi, kemudian untuk ganjal dan untuk ganti. Lalu alat penghisap lendir boleh berupa mukus atau selang suction, ada oximetry, kemudian set resusitasi, BVM, dan sungkup sesuai ukuran dan katup yang bertekanan. Makanya tadi kita harus tahu ya, berapa sih usia kehamilan pasiennya. Kalau bayinya prematur, kemungkinan kita akan menyiapkan sungkupnya yang kecil. Tapi kalau bayinya aterem, kita siapkan sungkupnya yang agak besar. Lalu stetoskop, bengkok, jam dinding atau stopwatch, tempat sampah infeksius dan infeksius, laringoskop dan pipa endotracheal ini disiapkan kalau menolong persalinannya di rumah sakit, karena ini nanti yang pakai adalah teman sejawat dokter anak. Kalau laringoskop nggak dipakai itu kan nggak kelihatan ya, bisa dipakai, nggak dicek lama misalnya tahu-tahu pas mau dipakai lampunya nggak nyala, selang ETT-nya udah expire. Nah, makanya itu harus kita siapkan selalu. Selalu diperlukan, kita nilai resiko bayi untuk kebutuhan resusitasi, jaga tetap kehangatannya, posisinya, lalu dibuka, bersihkan jalan nafas, keringkan rangsang nafas. Ini selalu diperlukan. Tapi yang lebih jarang diperlukan, oksigen itu nggak selalu perlu ya, VTP juga tidak selalu perlu, intubasi trachea, ini kadang diperlukan sampai kompresi dada dan pemberian obat-obatan. Manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Penilaiannya sebelum bayi lahir ada 2 hal. Apakah kehamilan cukup bulan? Apakah air ketuban jernih tidak bercampur mekonium? Ini harus terjawab ya. Segera setelah bayi lahir, apakah bayi menangis atau bernapas tidak megap-megap? Apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif? Bila bayi
tidak cukup bulan dan atau nafasnya megap-megap, maka kita harus segera potong tali pusat dan lakukan langkah awal, yaitu jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan dan rangsang taktil, kemudian kita reposisi lagi dan lakukan nilai nafas. Tapi jika air ketubannya bercampur mekonium, kita nilai nafasnya. Bila bayi nafasnya megap-megap, segera usap dan isap lendir dari mulut. Tapi bila bayinya menangis atau bernapas normal, lakukan pemotongan tali pusat dan lakukan langkah awal ini. Setelah kita nilai nafasnya, kemudian kalau nafasnya normal, lakukan asuhan pasca resusitasi, yaitu pantau tanda bahaya, perawatan tali pusat, lakukan IMD, cegah hipotermi, berikan vitamin K1, berikan salep mata atau tetes mata, pemeriksaan fisik, dan dilakukan pendokumentasian. Namun, kalau bayinya lahir tidak bernafas atau bernafas megap-megap, kita lakukan ventilasi, tekanan positif atau VTP. Pasang sungkup, kemudian perhatikan lekatan. Ini yang nomor 2 udah nggak dikerjakan lagi ya. Jadi sekarang sudah tidak ada tekanan percobaan, langsung saja lakukan VTP 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Setelah itu kita nilai nafasnya. Bila bayi bernafas normal, hentikan ventilasi dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Tapi kalau bayinya tidak bernafas atau masih megap-megap, ulangi VTP sebanyak 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas setiap 30 detik. Kalau bayinya tidak bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi, kita siap-siap merujuk dan nilai denyut jantung. Cara menilai denyut jantung yaitu selama 6 detik dikali 10. Kemudian kalau bayinya dirujuk, lakukan konseling, lanjutkan resusitasi, pantau tanda bahaya, lakukan perawatan tali pusat, cegah hipotermi, VITA, dan salep mata tetap diberikan dan didokumentasikan. Kalau tidak mau dirujuk atau tidak berhasil resusitasinya, itu ada batasan waktunya. Sesudah 10 menit bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, dipertimbangkan menghentikan resusitasi. Kemudian kita lakukan konseling dan melakukan pendokumentasian. Yang langkah pertama yaitu jaga kehangatan. Seperti ini, radiant warmer ya bisa diletakkan di bawah pemancar panas dengan jarak 60 watt 60 cm. Tapi kalau nggak ada radiant warmer, kita bisa gunakan alat seadanya, meja yang datar, rata, dan keras dengan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm. Yang kedua, kita atur posisi. Letakkan kepala bayi dengan sedikit tengadah, maksudnya supaya airway-nya bebas. Terlentang atau miring, lehernya sedikit tengadah atau ekstensi dengan menyimpan gulungan kain di bawah bahu. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini posisi yang benar ya, ini yang airway-nya bebas, sementara ini kurang ekstensi sehingga jalan napasnya masih tertekuk. Yang ini malah sebaliknya, terlalu ekstensi, terlalu tinggi, jadi jalan nafasnya tertutup juga. Yang ketiga, kita bersihkan jalan nafas bila perlu ya. Kalau pada bayi yang lahir langsung menangis, itu tidak perlu dibersihkan jalan nafasnya. Tapi pada bayi yang lahir tidak menangis, nah airway-nya ini yang harus dibersihkan. Pertama membersihkannya dari mulut, kemudian dari hidung. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalau ada mekonium dan bayi tidak aktif, terjadi depresi pernapasan, tonus ototnya kurang, frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, hisap mekonium dari trakea sebelum bayi bernapas. Bila ada mekonium dan bayi tidak aktif, berikan oksigen aliran bebas, pasang laringoskop, hisap dengan kateter penghisap nomor 12F atau 14F. Ini tentunya dokter anak yang melakukan ya. Masukkan pipa endotracheal, sambung pipa endotracheal ke alat penghisap. Lakukan penghisapan sambil menarik keluar pipa endotracheal.
ulangi bila perlu atau bila resusitasi harus segera dilanjutkan. Kalau tidak ada mekonium atau air ketubannya jernih, lendir dibersihkan, mulutnya diusap, hidung diisap, miringkan bayinya supaya lendir berkumpul di pipi sehingga mudah untuk dibersihkan. Kemudian alat penghisap mekanik, kalau pakai suction tekanannya 100 mmHg. Bila terlalu kuat atau terlalu dalam dapat menyebabkan refleks vagus yang menyebabkan bradikardi atau apno. Penghisapannya dilakukan singkat dan lembut, cukup untuk membersihkan lendir. Keringkan, rangsang, perbaiki posisi. Setelah jalan nafas bersih, keringkan, rangsang pernafasan, letakkan pada posisi yang benar. Posisi dan menghisap lendir cukup merangsang pernapasan. Mengeringkan tubuh dan kepala bayi, memberi rangsangan dan mengurangi kehilangan panas. Dengan cara seperti ini kita mengeringkan bayi ya, kepalanya dulu dikeringkan karena kepala ini adalah bagian terbesar dari bayi. Dari kepala kemudian ke badan, kemudian ke punggung, kaki, dan seterusnya. Kalau bayinya menangis keras seperti ini tidak perlu dilakukan resusitasi. 99% bayi yang lahir tidak menangis, kemudian dengan dikeringkan saja ini bisa menangis ya. Ini simulasi yang bisa dilakukan, merangsang taktil dengan menepuk pada telapak kaki, merangsang pada punggung. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman, kadang kita greget ya, kok bayinya nggak nangis-nangis, sehingga perangsangannya itu terlalu bersemangat. Daripada merangsang terus bayinya sampai digoyang-goyang gitu, itu hanya membuang waktu saja, mending langsung ambil BVM dan lakukan VTP. VTP atau ventilasi tekanan positif. Jadi setelah bayinya dihangatkan, diposisikan, jalan nafasnya sudah bersih, kering, sudah dilakukan rangsang taktil, oksigen kalau perlu kita lakukan lagi penilaian bayi. Bayinya nafas kuat atau tidak, frekuensi jantungnya 100 kali per menit atau tidak. Hitung dalam waktu 6 detik, lalu kita kalikan 10. Warna kulitnya kemerahan, kalau bila ada satu atau lebih tidak normal, maka kita harus lakukan VTP. Yang sering terjadi adalah kesalahan di langkah awal, di mana infant warmer rusak, sehingga lingkungannya tidak hangat ya. Kedua, kain basah tidak diganti, bayinya kedinginan, hipotermi. Kalau bayi bugar, disuction, padahal nggak perlu. Kalau bayi bugar cukup dimiringkan saja kepalanya. Yang perlu disuction adalah bayi yang lahir tidak langsung menangis ya. Perlu diingat juga oleh teman-teman semuanya, bila kita menerima bayi usia kehamilannya masih prematur gitu ya, 35 minggu, 36 minggu, datang ke kita masih fase laten, itu masih punya kesempatan untuk merujuk, langsung saja rujuk ke rumah sakit. Karena kemungkinan bayinya terjadi asfiksia, bayi kecil, BBLR, seperti itu. Tapi kalau datang ke TPMB sudah pembukaan lengkap, kan nggak mungkin juga untuk dirujuk. Apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, harus memutuskan nih bayi perlu diresusitasi atau tidak, dan usahakan bayi itu tetap hangat. Kalau bayinya tidak bugar, ketubannya hijau kental, jangan dirangsang dulu, tapi bersihkan dulu mulutnya, suction dulu sampai bersih, baru dikeringkan dengan cara dirangsang. Ini peralatan BVM, kalau yang biasa sering dipakai itu apa nih, balon sungkup ya. BVM atau bag valve mask dan sungkup. Ini sungkupnya ada tepi bantalannya sehingga membuat dia vakum, nggak akan bocor udara keluar. Bentuknya bundar sesuai dengan anatomis, ini mampu menutupi hidung, mulut, dan sebagian dagu. Oleh karena itu kita juga harus tahu tadi kan usia kehamilannya berapa minggu untuk sungkupnya yang disiapkan kekecilan apa kegedean nih ukurannya karena beda-beda.
Kemudian cara melakukan VTP. Posisikan sungkup menutupi hidung, mulut, dan sebagian dagu. Lalu lakukan teknik isi klem. Lihat jari-jarinya. Ini enaknya sambil praktek ya. Dilihat ibu jari dan telunjuk melingkar seperti huruf C. Sedangkan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ini berada di menahan dagu supaya dia bayinya tetap ekstensi. Sedangkan tangan yang kanan ini memompa meremas balon, meremas sungkup. Dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, seperti itu ya. 20 kali dalam waktu 30 detik. Pompa atau diremas, kemudian itu pada hitungan pertama, 1, 2, 3. 2 dan 3 lepas-lepas. Yang kedua remas lagi, detik kedua dan ketiga lepas-lepas. Seperti itu dilakukan sampai 20 kali. Kalau kita ritmenya sama dengan contoh gini. 1 lepas-lepas, 2 itu diremas. 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas. Jangan teman-teman lanjutkan ke 8 lepas-lepas. 9 itu jangan ya. Tapi balik lagi ke hitungan 1. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, sampai 7 lepas-lepas. Setelah 7 lepas-lepas, balik lagi ke 1. Kenapa? Karena 7 hanya 2 suku kata. Sedangkan 8 itu ada 3 suku kata. Sehingga akan menambah detiknya. Dan itu tidak akan tepat 30 detik gitu. Jadi hitungannya 17, 17, 16. Total 20 kali kita melakukan VTP dan akan tepat dalam waktu 30 detik. Kalau dada tidak mengembang, kan waktu kita melakukan VTP, cek lihat ya dadanya mengembang atau tidak. Kalau dadanya nggak mengembang, kemungkinan sungkup kita salah, ada kebocoran. Atau mungkin ada sumbatan jalan nafas, lendir darahnya belum dibersihkan. Kemungkinan ketiga adalah posisi leher terlalu menunduk atau menengadah, atau yang keempat tekanannya kurang. Maka kita lakukan sribta. Sribta itu apa? S-nya sungkup melekat rapat. Kalau gembos itu berasa ya sama penolong dia, wush, wush, wush gitu. Tapi kalau vakum dia, nggak akan ada udara yang keluar. Melekat rapat. R-nya adalah reposisi jalan nafas dengan memastikan kepala pada posisi semi ekstensi. Kalau kepala terlalu ekstensi pun dia dadanya tidak akan mengembang. Isap mulut dan dari mulut dan hidung bila terdapat lendir. Kemudian B-nya buka mulut bayi dan berikan ventilasi dengan mengangkat dagu bayi ke depan. Jadi betul-betul semi ekstensi. Tadi kan kita tangannya posisinya isi klem. Yang jari telunjuk sama ibu jari membentuk huruf C, memegang sungkup. Kemudian 3 jari di bawahnya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menahan dagu supaya tetap semi ekstensi. Kemudian tekanan dinaikkan secara bertahap serta pastikan gerakan dan suara napas di kedua paru simetris. Dan terakhir, alternatif jalan napas, dilakukan intubasi endotrakeal atau LMA dapat dipertimbangkan. Indikasi kompresi dada. Nih, kapan kita melakukan kompresi dada? Bila ditemukan frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, setelah 30 detik dilakukan VTP aktif. Bagaimana cara melakukannya? Harus ada 2 orang. Yang pertama, dia diventilasi. Fokus di ventilasi, begitu melakukan ventilasi, lihat dadanya mengembang atau tidak. Dan 1 orang lagi fokus di dada. Menilai dada dan menempatkan posisi tangan yang benar.
Lokasi kompresi dada ini jangan sampai salah ya. Gerakan jari-jari sepanjang tepi bawah iga sampai ke sipoid. Kemudian letakkan ibu jari atau jari-jari pada tulang dada di atas sipoid. Teknik ibu jari bisa menggunakan ibu jari untuk menekan tulang dada. Ini pastikan penolong kukunya nggak panjang ya. Jadi jangan terlalu dalam juga, jangan terlalu dangkal juga untuk menekannya. Kedua tangan melingkar dada ke bawah dengan jari-jari tangan menopang punggung bayi dan yang satunya lagi fokus di ventilasi. Dengan teknik dua jari juga bisa menggunakan ujung jari tengah dan jari telunjuk atau jari tengah dan jari manis dari satu tangan untuk menekan tulang dada, sementara yang lainnya menopang punggung bayi. Satu siklus itu ada 3 kompresi dan 1 ventilasi, dilakukan dalam 2 detik. Jadi 3:1, 3 kompresi, tuh 2, 3, tiup. Tuh 2, 3, tiup. Tuh 2, 3, tiup gitu ya. Frekuensinya 90 kali kompresi dan 30 ventilasi dalam 1 menit, berarti terdapat 120 kegiatan per menit. 120 sesuai dengan bunyi jantung normal pada bayi. Untuk memastikan frekuensi kompresi dada dan ventilasi yang tepat, penekanan menghitung dengan jelas 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3, pompa. Harus ada 90 kompresi dan 30 ventilasi dalam 1 menit. Gitu ya teman-teman. Kapan menghentikan kompresi dada? Ini setelah 60 detik kompresi dada dan PTP, nilai frekuensi jantung dalam 6 detik. Kalau frekuensi jantungnya lebih dari 60 kali per menit, PTP-nya diteruskan, kompresi dadanya dihentikan. Kalau frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit, PTP-nya dihentikan bertahap, kompresi dadanya dihentikan. Kalau frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit, PTP-nya diteruskan, kompresi dadanya diteruskan, intubasinya dilakukan. Kewenangan bidan sampai mana? Bidan mengerjakannya sampai VTP di sini. Jadi kalau kita udah menilai frekuensi jantungnya lebih dari 60 kali per menit, VTP terus sampai teman kita sambil persiapan untuk rujukan ya. Nah, kita nilai nafas. Kalau napasnya udah mulai normal, hentikan ventilasi, lakukan asuhan pasca resusitasi. Tapi kalau tadi napasnya masih megap-megap, setelah dilakukan VTP, sudah dilakukan RGP juga, kita lakukan rujuk ya, bayinya dirujuk, kemudian dikonseling, lanjut resusitasi sampai ke tempat rujukan, pantau tanda bahaya, jangan sampai di tempat rujukan, OTW ke rumah sakit itu bayinya hipotermi, Pitka dan salep mata tetap diberikan. Tapi kalau sudah 10 menit dilakukan VTP dan RGP ternyata tidak ada kemungkinan untuk bayi itu tersebut hidup, maka bisa dihentikan resusitasinya, lakukan konseling, pencatatan dan pelaporan. Take home message dari penata laksanaan asfiksia ini adalah bahwa setiap pertolongan persalinan, tim harus bisa menyiapkan andai kata terjadi terjadi asfiksia, saya harus bisa melakukan resusitasi bayi baru lahir. Sehingga penolong persalinan itu harus kompeten. Ada satu orang yang mahir di resusitasi. Kebanyakan bayi-bayi lahir itu tidak mengalami asfiksia dan harus dilakukan IMD, tapi ya kita tetap harus antisipasi ya. Ventilasi paru sangat penting pada bayi baru lahir dan VTP ini membuat bayi tetap bertahan hidup. Peningkatan frekuensi jantung merupakan indikator prioritas untuk melakukan ventilasi dan respon terhadap tindakan resusitasi. Kemudian take home message yang kelima, pulse oximetry digunakan sebagai panduan pemberian terapi oksigen dan nilai saturasi oksigen. RJP dilakukan pada pasien dengan frekuensi jantung lemah dan tidak berespon terhadap PTP. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator Bu Lili.